Hai, perkenalkan nama saya Amelia Safitri dari kelas 12 BDP SMK Budi Utomo 3 Maus. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan. Nah, di sini ada 4 aspek, yaitu ada 1 administrasi bisnis retail, yang kedua gudang dan pergudangan, yang ketiga ada manajemen gudang, dan yang keempat ada SOP. Yuk simak video selanjutnya. Nah, kali ini kita memasuki bab, yaitu bab pertama tentang administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan. Nah, di sini ada 4 golongan. Yang pertama yaitu administrasi bisnis retail, yang kedua gudang dan pergudangan, nah yang ketiga administrasi gudang, dan yang terakhir standar operating procedure, yaitu adalah SOP. Nah, kali ini kita akan memulai dari yang pertama, yaitu administrasi bisnis retail. Adapun kegiatan administrasi bisnis, yaitu dalam sebuah kegiatan usaha, administrasi memiliki peran yang sangat penting. Ulbert, yaitu salah satu ahli administrasi, mendefinisikan administrasi sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal. Dan adapun kegiatan dalam administrasi bisnis retail meliputi pencatatan dalam penerimaan barang. Nah, yang kedua itu ada manfaat administrasi bisnis, yaitu manfaat yang dapat diperoleh dari adanya administrasi adalah, nah di sini manfaatnya itu ada 4 ya, yaitu yang pertama mengetahui besarnya laba usaha, dan yang kedua menghindari risiko kerugian, dan yang ketiga mengetahui data pengembangan bisnis, dan yang terakhir sebagai informasi sebagai investor. B. Gudang dan pergudangan. Pengertian gudang dan pergudangan. Pengertian gudang menurut Ibnu Syamsi, yaitu gudang adalah ruangan untuk menyimpan barang atau berdinding, beratap, dan terkunci. B. Pengertian pergudangan menurut Sukadarto 2001, pergudangan adalah kegiatan-kegiatan penampungan, penyimpanan, pengamanan, dan jenis-jenis gudang barang, yaitu dikelompokkan menjadi berdasarkan materi gudang. Pada setiap kegiatan usaha yang Anda jalankan, terutama pada usaha yang bergerak di bidang perdagangan retail. 1. Kegiatan administrasi gudang. Dwiantara dan Sumarno 2004 menyatakan bahwa administrasi gudang adalah segala bentuk tindakan dalam melaksanakan pemesanan barang. Yang pertama ada kegiatan administrasi. Bentuk kegiatan pengeluaran dan pemasukan data dilakukan dalam administrasi dan harus dicatat. Yang kedua ada penerimaan barang, yang ketiga penyimpanan barang, dan yang keempat pengepakan, dan yang terakhir pengeluaran barang. Adapun jenis-jenis administrasi gudang. Jenis-jenis administrasi yang penting dilakukan dalam manajemen gudang antara lain ada daftar stok barang. Daftar stok barang merupakan sebuah daftar yang berisi rincian mengenai barang yang masih tersedia dalam gudang. Dan yang kedua, daftar input barang, yaitu setiap barang yang masuk gudang. Ketiga, ada daftar keluar barang. Sama halnya dengan barang yang masuk, setiap barang yang keluar juga harus dicatat. Dan yang keempat, yaitu jadwal pengiriman barang, yaitu adanya jadwal pengiriman barang ini dapat membantu kepala gudang untuk meretur barang yang diterima dalam kondisi kadaluarsa sehingga barang tersebut dapat diretur. Dan yang kelima yaitu prediksi pemesanan, yaitu daftar ini memuat barang yang mendekati jumlah minimum. Dan yang keenam yaitu daftar stok opnam. Salah satu aktivitas dalam gudang adalah memantau dan memastikan jumlah dan kondisi barang dalam keadaan baik. Dan yang terakhir ada daftar pengelompokan barang, yaitu barang yang disimpan di gudang banyak jumlah dan macamnya, terlebih pada perusahaan retail.
ketiga ada dokumen-dokumen gudang, yaitu dalam mengolah administrasi gudang terdapat berhubungan yang saling terkait dengan bagian lain, terutama pada bagian pemesanan. Dan yang kedua ada buku pengeluaran gudang, yaitu ketika mengeluarkan barang dari gudang perlu dilakukan proses administrasi atas barang yang sudah dikeluarkan. Dan yang ketiga ada kartu persediaan atau stok barang, yaitu apabila kartu persediaan adalah kartu yang digunakan untuk mencatat persediaan barang di dalam gudang. Dan yang terakhir yaitu D, Standar Operating Procedure, yaitu SOP. Pengertian Standar Operating Procedure yaitu SOP, setiap perusahaan membuat panduan yang dibuat sesuai dengan kronologis menyesuaikan perusahaan agar diperoleh hasil kerja yang efektif dan efisien. Menurut Sailendra, SOP adalah sebuah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada format SOP. Format SOP yaitu aktivitas operasional gudang diharapkan dengan mengacu pada satu standar operating procedure pergudangan yang jelas untuk dilakukan oleh karyawan gudang. Yang ketiga ada cara pembuatan SOP, yaitu pengelolaan gudang memberi pengaruh terhadap pengembangan perusahaan, arus keluar dan masuknya barang di gudang yang terdata dengan baik akan membuat barang selalu terjaga dalam kondisi yang baik sehingga saat barang diperlukan. Berikut adalah beberapa SOP yang ada dalam manajemen atau administrasi gudang, yaitu ada SOP penerimaan barang. SOP penerimaan barang di gudang merupakan urutan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan pekerjaan berupa penerimaan, pengecekan. Adapun tujuan administrasi SOP yaitu adalah agar kegiatan penerimaan barang di gudang, pengiriman barang, dan penerimaan barang yang telah diterima atau dikirim setelah sesuai dengan PO. Dan yang kedua ada SOP pengiriman barang dagang. SOP pengiriman barang dagang bertujuan untuk menentukan kegiatan pengiriman barang dan memastikan bahwa barang yang dikeluarkan sesuai dengan pesanan dan surat pengiriman barang. Dan yang ketiga ada SOP kebersihan dan kerapian gudang. Nah, kebersihan dan kerapian gudang tidak kalah pentingnya. Bayangkan jika gudang berantakan, barang-barang letaknya tidak teratur, tempatnya kotor dan banyak label yang hilang. Dan yang keempat ada SOP kebersihan dan higienis gudang. Kebersihan dan higienis gudang perlu mendapatkan perhatian sehingga perlu dibuat SOP. Tujuan SOP ini adalah untuk menjaga kebersihan ruang penyimpanan atau gudang agar mutu barang yang disimpan di gudang dapat terjaga dengan baik. Yang terakhir yaitu adalah SOP keamanan gudang, yaitu kontribusi terhadap terjadinya kerugian bisa disebabkan oleh faktor, salah satunya adalah terjadinya kehilangan barang yang diakibatkan oleh banyak hal. Segitu dulu ya sobat, materi tentang administrasi bisnis retail. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.